Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham, nomor induk mahasiswa 1815201008 dari BKI 4C. Guna memenuhi tugas ujian akhir semester komunikasi personal dan kelompok, video ini akan menjelaskan tentang model-model komunikasi. Baik, kita langsung saja ke pembahasan. Pertama, pengertian model komunikasi. Model komunikasi ataupun komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication dikemukakan oleh Dean C. Bernard. Model ini pada dasarnya kelanjutan dari komunikasi intrapribadi atau interpersonal communication. Unsur tambahan di dalam proses komunikasi antar pribadi adalah pesan dan isyarat perilaku verbal. Pola dan bentuk komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih sangat dipengaruhi oleh hasil komunikasi intrapribadi masing-masing perilaku komunikasi. Model sendiri secara sederhana dapat diartikan sebagai gambaran atau gambaran yang dirancang untuk mewakili pernyataan. Pernyataan model bisa didefinisikan sebagai a replica of the phenomena it attempts to explain. Selanjutnya kita pada pembahasan fungsi model komunikasi. Fungsi model komunikasi menurut Wiseman dan Breker, pertama adalah menggambarkan proses komunikasi, yang kedua menunjukkan hubungan visual, dan ketiga membantu menemukan dan memperbaiki kecacatan komunikasi. Selanjutnya saya akan membahas model-model komunikasi. Yang pertama yaitu model SR atau stimulus respon. Model ini adalah model komunikasi yang paling dasar. Model ini dipengaruhi oleh disiplin psikologi khususnya yang beraliran behavioristik. Model ini juga menggambarkan hubungan stimulus respon. Model SR menunjukkan komunikasi sebagai proses aksi reaksi yang sangat sederhana. Bila seorang lelaki berkedip kepada seorang wanita dan wanita itu tersipu malu, itu menandakan bahwasanya perba, lisan ataupun tulisan, isyarat-isyarat non-perba, gambaran-gambaran dan tindakan-tindakan tertentu akan merangsang orang lain untuk memberikan respon dengan cara tertentu. Selanjutnya kita beralih ke model yang kedua yaitu model Aristoteles. Model Aristoteles adalah model komunikasi yang paling klasik yang sering juga disebut model retoris atau retorika model. Filosofi Yunani Aristoteles adalah tokoh paling dini yang mengkaji komunikasi yang intinya adalah persuasi. Ia berjasa dalam merumuskan model komunikasi perba pertama. Dalam model Aristoteles ini, pembicara akan menghasilkan pesan dan akan diterima oleh seorang pendengar. Berlanjut ke model selanjutnya yaitu model Lasswell. Model komunikasi Lasswell berupa ungkapan verbal yakni who says what, in which channel, with what effect. Model selanjutnya itu model matematika Shannon and Weaver. Model Shannon dan Weaver mengasumsi bahwa sumber informasi menghasilkan pesan. Untuk dikomunikasikan, pemancaran mengubah pesan menjadi signal yang sesuai dengan saluran yang digunakan. Saluran adalah medium yang digunakan untuk mengirimkan sinyal dari pemancar ke penerima. Adapun sasaran adalah orang-orang yang menjadi tujuan penyampaian pesan. Selanjutnya yaitu model Scrum. Menurut Wilbur Scrum, komunikasi senantiasa membutuhkan setidaknya 3 unsur, yaitu sumber atau source, pesan atau message, dan sasaran atau destination. Sumber boleh jadi seorang individu berbicara, menulis, menggambar, memberi isyarat, atau suatu organisasi komunikasi seperti sebuah surat kabar, penerbit, stasiun televisi, atau studio film. Pesan dapat berbentuk tinta pada kertas, gelombang suara di udara, impuls dalam arus listrik, lambaian tangan, bendera di udara, atau setiap tanda yang dapat ditafsirkan. Sasarannya mungkin seorang individu yang mendengarkan, menonton, atau membaca, atau anggota suatu kelompok seperti kelompok diskusi, khalayak pendengar, ceramah, kumpulan penonton sepak bola, atau anggota khalayak media massa lainnya. Dan selanjutnya model komunikasi Berlo. David K. Berlo merumuskan sebuah model komunikasi linear yang merupakan pengembangan dari model komunikasi Shannon dan Weaver.
Model komunikasi dari David Caberlo disebut dengan model komunikasi SMCR atau Sender Message Channel Receiver. Sekian penjelasan mengenai model-model komunikasi. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan sampai berjumpa kembali di kelas lagi nanti. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.